Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan proses dan juga berdasarkan tempat terjadinya. Berdasarkan proses, yang pertama ada mekanik, yaitu pencernaan secara fisik. Gerakannya seperti mengunyah, menelan, menghancurkan, dan meremas makanan. Berikutnya adalah biologis. Proses pencernaannya ini memanfaatkan mikroba, jadi dibantu oleh mikroba. Yang terakhir ada pencernaan secara kimiawi, yaitu yang melibatkan enzim. Berdasarkan tempat terjadinya, terjadi di intrasel yang terjadi di dalam sel dan juga ekstrasel yang terjadi di luar sel ataupun melalui saluran pencernaan. Proses sistem pencernaan terdiri dari beberapa organ pencernaan. Sebelum menuju ke fungsi-fungsi yang lebih kompleks, saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu. Dimulai dari mulut yang berfungsi untuk menggigit, mengunyah, dan menghaluskan makanan. Berikutnya akan disalurkan ke esofagus yang akan disalurkan kembali oleh esofagus menuju lambung. Di lambung mengeluarkan zat asam dan enzim, kemudian akan memecah makanan dan membunuh mikroorganisme. Setelah itu akan menuju ke pankreas. Di pankreas dihasilkan insulin dan enzim pencernaan berupa lipase, protease, dan amilase. Berikutnya, setelah pankreas, makanan akan disalurkan menuju ke kantung empedu. Hati menghasilkan cairan empedu dan disimpan dalam kantung empedu. Cairan empedu untuk mencerna lemak menjadi asam lemak. Berikutnya akan disalurkan menuju usus halus. Di usus halus terjadi proses pemecahan makanan dan penyerapan makanan. Berikutnya usus besar, terjadi penyerapan sebagian nutrisi dan meninggalkan sisa berupa feses yang akan didorong ke rektum. Feses tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Organ pencernaan manusia yang pertama adalah mulut, di mana fungsi mulut adalah menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi lebih kecil dan dapat ditelan ke dalam perut. Bagian mulut di antara gusi dan pipi biasa disebut dengan vestibula, dan sisanya adalah rongga mulut yang dilapisi membran mukosa. Rongga mulut terdiri dari lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Lidah termasuk dalam syaraf pengecapan dan berperan penting dalam mengunyah, menelan, berbicara, dan juga merasakan sakit. Gigi terdiri dari gigi seri, gigi taring, dan juga gigi geraham. Gigi seri dan gigi taring berfungsi untuk memotong makanan, sedangkan gigi geraham berfungsi untuk menggiling atau mengunyah makanan. Yang ketiga ada kelenjar ludah atau saliva, berfungsi untuk membantu pencernaan polisakarida secara kimia, lubrikasi makanan, membersihkan dan melubrikasi, dan juga pertahanan tubuh non-spesifik. Yang kedua ada faring. Faring dibagi menjadi 3 area, yakni nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Nasofaring berperan penting dalam respirasi, sedangkan orofaring dan laryngofaring merupakan saluran utama untuk sistem pencernaan dan juga respirasi. Dinding faring terdiri dari 3 lapisan, yakni lapisan dalam, lapisan tengah, dan juga lapisan luar. Lapisan dalam dilapisi oleh membran mukosa. Lapisan tengah terdiri dari jaringan fibrosa, dan lapisan luar terdiri atas jumlah otot involuntir. Yang ketiga ada esofagus atau kerongkongan. Panjang esofagus sekitar 25 cm dengan diameter sekitar 2 cm serta berada di bidang median toraks di depan kolum vertebra yang berada di belakang trakea dan jantung. Secara umum, fungsi mulut, faring, dan esofagus adalah membentuk bolus dan juga menelan atau deglutisi. Membentuk bolus terjadi saat makanan masuk ke mulut yang kemudian akan dikunyah oleh gigi dan diaduk-aduk oleh lidah dan otot pipi. Makanan bercampur dengan saliva dan berubah menjadi massa lunak atau bolus yang siap ditelan. Sedangkan menelan atau deglutisi
adalah fase menelan menjadi setelah mastikasi sempurna dan terbentuk bolus. Yang pertama adalah setelah makanan dikunyah, mulut tertutup, lalu otot volunteer lidah dan pipi mendorong bolus ke belakang menuju faring. Yang kedua, bolus di faring akan menstimulasi gerakan peristaltik yang mendorong bolus melalui esofagus menuju lambung. Lambung. Lambung merupakan bagian saluran cerna yang berada di region epigastrik, umbilikal, dan hipokondria kiri rongga abdomen. Di lambung sendiri terdapat 3 getah lambung sebagai pencair makanan, penyekresi asam klorida, dan penyekresi mukus. Yang pertama yaitu asam klorida yang berfungsi untuk mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Yang kedua pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Dan yang terakhir yaitu renin yang berfungsi untuk mengubah karsinogen susu menjadi kasein. Di dalam lambung sendiri pula terdapat 3 fase sekresi. Yang pertama fase sefalik. Fase ini terjadi ketika makanan belum masuki lambung. Pada fase ini terjadi rangsangan pada lambung akibat melihat, mencium, memikirkan, atau merasakan makanan. Semakin besar nafsu makan, semakin besar rangsangan. Fase kedua adalah fase gastrik. Fase ini terjadi di dalam lambung sesaat setelah makanan memasuki lambung hingga meninggalkan lambung. Fase ketiga adalah fase intestinal. Fase ketika makanan sudah mulai meninggalkan lambung dan menuju usus halus bagian atas. Fungsi lambung sendiri yaitu untuk pencernaan makanan, untuk absorpsi, untuk sekresi hormon gastrin, dan yang terakhir untuk penghancuran secara mekanik. Pankreas. Pankreas sendiri memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi eksokrin dan endokrin. Fungsi eksokrin sendiri untuk menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan ke saluran pencerna. Terdapat 3 enzim yang dihasilkan, yaitu enzim lipase untuk menguraikan lemak, lalu ada enzim protease termasuk kemotripsin dan tripsin untuk mencerna protein menjadi asam amino, dan yang terakhir enzim amilase untuk menguraikan karbohidrat menjadi gula darah atau glukosa. Fungsi endokrin sendiri untuk menyekresi hormon insulin dan glukagon yang pada dasarnya berhubungan dengan pengendalian kadar glukosa darah. Hati. Hati memiliki fungsi untuk metabolisme lemak, metabolisme protein, pemecahan eritrosit dan pertahanan tubuh terhadap mikroba, detoksifikasi obat dan zat berbahaya, inaktivasi hormon, produksi panas, sekresi empedu, dan yang terakhir cadangan makanan. Saluran empedu. Fungsi utama kantung empedu adalah untuk menyimpan, mengentalkan, dan melepas getah empedu ke saluran pencernaan. Empedu mengandung kolesterol, air, asam empedu, pigmen bilirubin, dan garam empedu. Empedu berperan untuk membantu proses pencernaan, terutama dalam pemecahan lemak, membantu proses penyerapan vitamin yang larut pada lemak, mengeliminasi produk sisa pencernaan, dan membuang racun-racun yang ada pada tubuh. Usus halus. Yang perlu diketahui dari usus halus yaitu panjangnya lebih dari 5 meter dan berada di rongga abdomen yang dikelilingi oleh usus besar. Di usus halus terjadi pencernaan secara kimia dan sebagian besar absorpsi nutrien. Duodenum. Usus 12 jari sebagai 4 awal penyerapan makanan dan makanan diurai menjadi lebih sederhana. Jejunum. Usus kosong berfungsi untuk menyerap gula, asam amino, dan asam lemak. Ileum. Usus penyerapan sebagai tempat untuk menyerap zat-zat gizi yang belum terserap seperti vitamin B12, garam empedu yang didaur ulang jadi cairan empedu. Selanjutnya adalah usus besar. Usus besar terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama sekum. Sisa makanan dari usus kecil yang masuk ke dalam sekum berbentuk bubur cair atau sime. Di sekum ini terjadi penyerapan kembali nutrisi dan sisa air dari sime. Kolon. Di dalam kolon mencampur sime dengan enzim pada saluran cerna agar menjadi tinja untuk dikeluarkan dari tubuh. Selain itu, di dalam kolon juga menyerap kembali air dan elektrolit untuk membentuk tinja. Rektum. Rektum berfungsi untuk menerima dan menyimpan limbah dari kolon hingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Ketika ada limbah seperti gas atau tinja masuk ke dalam rektum, akan ada sensor yang mengirim pada otak akan memberikan sinyal kapan gas atau tinja tersebut akan dikeluarkan. Saluran anus. Anus adalah jalan pembuangan sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh dan gas-gas yang berbau yang disebut tinja.
Anus memainkan peranan penting untuk defekasi. Fungsi usus besar, rektum, dan saluran anus. Absorpsi di usus besar, absorpsi air, melalui proses osmosis, berlanjut hingga konsistensi feses yang semi padat tercapai. Aktivasi mikrobial, usus besar merupakan tempat kolonisasi dari bakteri tertentu, contohnya Escherichia coli. Bakteri ini berfungsi untuk menyintesis vitamin K dan asam folat. Bisa dikatakan banyak sekali mikroba pada feses. Gerakan massa. Gerak peristaltis pada usus besar disebut gerakan massa. Gerakan ini dipicu oleh makanan yang masuk ke dalam lambung. Defekasi. Defekasi adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses.